Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Galuta yang diwakili yang terhormat Bapak Kapolsek Kecamatan Galuta, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Desa dan sekurangnya, yang terhormat Bapak Ibu penghormat undangan. Maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin di sini saya perwakilan dari tingkat SKPH akan menjelaskan terkait PPDB 2020 untuk persyaratan khusus dan umumnya terkait dengan PPDB 2023 di sini. Secara umum sama seperti tahun kemarin, membutuhkan berkas berupa KTP kakak orang tua yang pertama, kemudian dan yang kedua itu adalah akta kelahiran. Yang ketiga, buku rapot dari semester 1 sampai semester 5, ijazah. Dikarenakan tingkat SNMP belum terbit ijazahnya, maka bisa menggunakan kartu peserta ujian. Kalau misalkan beberapa sekolah tidak menerbitkan kartu ujian, bisa menggunakan surat keterangan mengikuti ujian. Kemudian yang terakhir itu adalah surat tanggung jawab mutlak orang tua. Itu untuk persyaratan umumnya. Kalau misalkan persyaratan khusus berarti dalam jalur afirmasi KSDM, yaitu adalah kartu sakti, Pak. Kartu sakti yang berupa PKH, yang bansos atau KIS yang seperti itu nanti dilampirkan kalaupun misalkan mau masuk jalur afirmasi KTM. Kemudian untuk persyaratan yang lainnya itu mengikuti sesuai dengan jalur yang mereka daftar. Karena kebetulan untuk di tingkat SMA kita mempunyai jalur yang pertama itu adalah jalur KTM, kemudian GD, ABK atau perpindahan orang tua. Ini bisa Bapak Ibu atau CPD calon peserta didik mendaftar sesuai dengan jalur yang diinginkan. Kalau misalkan putra putrinya masuk ke jalur KTM, masuklah ke afirmasi KTM dengan persyaratan khususnya itu melampirkan kartu sakti. Kalau misalkan perpindahan orang tua atau tugas orang tua atau anak guru, berarti melampirkan perpindahan tugas orang tua tersebut, atau anak guru melampirkan SK guru atau instansi lembaganya. Kemudian kalau misalkan jalur CB, nanti anak tersebut harus melampirkan kemampuannya berdasarkan pengamatan dari kompetensi. Dan kemudian di sini ada jalur berikutnya, yaitu adalah kondisi tertentu yang berhubungan dengan COVID-19. Dan yang tahap kedua itu adalah jalur zonasi. Zonasi berdasarkan dengan jarak di sekolah ke rumah tersebut berdasarkan titik koordinat. Jadi nanti jangan sampai menyalahkan, Bu, kenapa orang Rawamarta tapi dekat Tahima. Tapi lihat dulu koordinatnya di mana posisinya. Selagi kuota itu masih bisa atau belum terpenuhi, masih tertampung, maka mau di desa manapun bisa masuk. Kecuali kalau misalnya daya tampungnya sudah melebihi, maka nanti zonasi tersebut berlaku berdasarkan jarak. Contoh, SMA 1 Rawamarta ada di Tanjung Kiran, otomatis yang di Pasir Awi, yang di Balongsari itu bisa terlempar, Pak, karena zonasi jaraknya jauh, kecuali desa Peningkiran, Sukapura itu masih dekat. Sama SMK juga seperti itu. Jadi kalau misalkan daya tampungnya semuanya udah penuh, otomatis kita melihat dari jarak atau titik koordinat tersebut.
Yang pertama, yang kedua itu adalah usia. Usia setinggi-tingginya di usia 21 tahun. Kalau misalkan nanti siswa tersebut kuotanya penuh, tapi siswanya banyak usianya, kita lihat usia yang tertinggi dulu baru. Tapi kalau misalkan daya tampung tersebut sudah penuh, kalau kurang tetap usia berapapun kita bisa masuk, kecuali yang di atas atau setinggi-tingginya 21 tahun. Di SMA 1 Rawamangun untuk tahun sekarang itu membutuhkan kuota sebanyak 10 rombel dengan jumlah peserta didik 360 siswa. Maka kepada Bapak Ibu semuanya kita bantu, kita up untuk tingkat SLTA khususnya di Kecamatan Rawamangun, mau SMA, mau SMK semuanya terpenuhi. Diusahakan ajak CPD atau para masyarakat di wilayah Bapak Ibu semuanya untuk mendaftarkan para peserta didiknya ke tingkat SLTA. Kalau misalkan masuk ke KETM di SMA, anak tersebut mendaftar itu negerinya boleh mendaftar 2 negeri. Kalau satu negeri gak keterima, berarti pilihan kedua. Tapi kalau dua-duanya kuota sudah terpenuhi dan terlempar, itu akan dimasukkan ke swasta. Tapi kalau misalkan tidak mau diarahkan ke swasta, maka boleh mengajukan pencabutan berkas. Jadi bisa mendaftar di tahap berikut. Tahap 2, yaitu adalah jalur zonasi. Begitu Bapak Ibu. Kalau misalkan ada anak saya nilainya oke tinggi, berarti langsung aja masuk jalur pertama, tahap pertama dari prestasi. Ada anak saya mah juara olahraga atau bidang basket atau apa, sok aja. Lampirkannya apa? Lampirkan itu adalah piagam atau sertifikat kejuaraannya. Boleh yang sudah difotokopi dan ditandatangani oleh instansi atau lembaga yang mengeluarkan piagam dan sertifikat tersebut. Berkas semua ketika daftar ulang itu dibawa yang asli hanya untuk menunjukkan verifikasi berkas, validasi berkas. Begitu Bapak Ibu. Itu untuk di tingkat A. Kemudian jalur-jalur yang ada maksudnya di sini ada irisan. Untuk desa irisan itu bisa mendaftar ke SMA negeri yang terdekat, yaitu adalah masuknya zona irisan yang bisa ke SMA 1, bisa ke SMA 3, ke SMA 6 kalau nggak salah ya. Soalnya ini kecil banget. SMA 4, pokoknya yang dekat ke sana aja. Itu KW berapa ya lupa? Ya. Jadi bisa masuk ke SMA yang irisan. Untuk yang di Pasir Awi, Balongsari, terus apa lagi sih itu desa apa saya lupa. Purwamekar ya, itu masuknya ke sana bisa. Tapi bukan berarti tidak bisa masuk ke SMA 1 Rawamangun, enggak, sebenarnya sih bisa gitu. Tetap sama, soalnya kita melihat ini wilayah Kecamatan Rawamangun. Kalau misalkan siswa tersebut berminat untuk masuk ke zona yang irisan itu, pilih sekolah yang masuk zonanya kayak SMA 3. Kalau misalkan ke SMA Kelari kan nggak bisa itu, jadi boleh masuk ke SMA 3, SMA 4, SMA 5, SMA 6 itu boleh bisa. Itu pun kalau misalkan masuknya lewat zonasi irisan. Biasanya kalau zonasi di sekolah-sekolah kota, kalau kuota udah penuh, yang desa tidak terdekat suka diabaikan Bu, walaupun itu udah masuk irisan gitu. Daftar mah bisa, cuman untuk diterima dan tidaknya itu disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah tersebut. Kemudian untuk pendaftaran PPDB 2023 SMA sama SMK sama di tanggal 6 sampai tanggal 10. Biasanya untuk SMP MTS suka dikolektif sama Bapak Ibu guru
di sekolah masing-masing. Kemudian nanti tanggal 7 itu ada sanggah berkas atau verifikasi berkas. Jadi ketika nanti ada kekurangan atau kesalahan verifikator, maka CPD bisa menyanggah berkas tersebut. Kemudian tanggal 13 sama sampai tanggal 15 itu adalah pemetaan afirmasi KETM atau ada uji kompetensi jalur prestasi kejuruan atau kejuaraan SMA. Kemudian tanggal 16 sampai tanggal 17 itu ada rapat koordinasi untuk penyaluran KETM dan rapat Dewan Guru penetapan hasil seleksi PPDB tahap 1. Untuk tanggal 20-nya itu adalah pengumuman hasil PPDB tahap 1. Daftar ulang tanggal 21 sampai 23 Juni. Itu adalah PPDB tahap 1, kemudian PPDB tahap 2 pendaftarannya mulai tanggal 26 sampai 30 Juni. Untuk SMA itu adalah jalur zonasi. Untuk SMK jalur prestasi rapor. Kemudian tanggal 28 sampai 3 Juli masa sanggah verifikasi. Tanggal 3 sampai 4 Juli itu adalah tes minat bakat program atau bidang keahlian untuk SMK. 5 Juli adalah rapat Dewan Guru sama koordinasi satuan pendidikan dengan cabang dinas, dan 6 Juli itu adalah pengumumannya. Kemudian daftar ulangnya tanggal 10 sampai tanggal 11 Juli. Mungkin nanti lebih jelasnya terkait dengan program keahlian dijelaskan dari pihak SMK. Secara umum bahwa pendaftaran itu hanya membawa 4 berkas yang tadi ya Bapak Ibu, yang khususnya kecuali mau masuk jalur KETM, kemudian jalur perpindahan orang tua, jalur prestasi raport atau jalur prestasi kejuaraan, itu semua bidang, mau pramuka, PMR, praskibra, olahraga dan lain sebagainya itu bisa. Yang penting asal ada sertifikat atau piagam fotokopi yang udah dilegalisir dan dikeluarkan oleh pihak yang mengeluarkan. Mungkin nanti penjelasan tambahannya untuk program keahlian dari SMK akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Ibu Siti. Kepadanya diserahkan. Misalnya untuk punten ya Bapak Ibu, untuk yang seperti itu kita lihat dulu dari kakak ya. Dari kakaknya kalau misalnya jaraknya lebih dekat dengan sekolah SMK Negeri 1 Lombok atau jalur donasi SMK Negeri 1 Lombok, lebih baik jalur prioritas jarak ya kalau dekat dengan sekolah posisinya. Tapi kalau misalnya dia posisinya memang KITM tidak punya, prioritas jaraknya tidak ada, kemudian perpindahan orang tuanya enggak, anak gurunya juga enggak ada, lebih baik ke prestasi kejuaraan. Kalau prestasi kejuaraan yang enggak ada, berarti kalau untuk SMK berarti persiapan kelas industri, karena itu nilai rapor ya. Kalau dulu itu persiapan kelas industri posisinya itu nilainya 8 ke atas, tapi kalau sekarang silakan mangga ya, jadi bebas sekarang untuk persiapan kelas industri. Mangga nih tuliskan. Sebenarnya sama untuk SMA juga. Kalaupun misalkan nanti dari orang tua atau dari siswa orang tuanya aparatur pemerintahan desa atau kecamatan Rawamerta, sama dilihat dari jarak. Kalaupun misalkan nanti jarak jauh, misalkan lebih baik menggunakan jalur prestasi rapot aja Pak, biar nanti rapot nilai yang menentukan, sama nilainya dari 80 ke atas begitu, daripada ribet jarak jauh tapi sekolah pengen ke situ, udah jalurnya jalur prestasi aja kalau misalkan ada. Untuk tes kesehatan kemarin kan untuk SMP Negeri 2 Rawamerta sudah ke puskesmas ya Pak ya, kami sosialisasi. Cuman boleh silakan ke puskesmas juga, tapi nanti diminta untuk datang juga ke fisiknya di situ. Nanti kita lihat buta warnanya, tinggi badannya ya, untuk persiapan kelas industri, kemudian tidak bertato dan tidak bertitiknya dan lain